Kalau ini dinilai kerugiannya mungkin 100 bisa kali, 100. Bisa lah ya. Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini markas Jamvlog jadi pasar ikan dadakan. Nah, kalau teman-teman lihat di meja ini, biasanya kita unboxing atau buka hasil borong-borong kita di atas meja ini. Tapi di penghujung markas Jamvlog mau direnovasi, meja ini jadi meja dagangan ikan beku. Nah, jadi ini kumpulan ikan-ikan yang pada saat bulan Desember aku berangkat, mungkin mulai dari China ya awalnya. Mulai dari China, terus ke Kalimantan, habis dari Kalimantan ke road trip. Hal ini terjadi secara bergantian. Mulai dari Bambusa sama Payara memang pada saat hari terakhir aku sebelum berangkat ke China, ini terjadi tarung tikai dua-duanya. Jadi memang pada saat di konten itu juga aku bilang, sepertinya dua-duanya akan menjadi korban. Karena lumayan parah pada saat itu. Jadi yang satu dan yang satu draw, dua-duanya TKO. Kita masih bisa senyum menangis ini melihatnya. Kemudian disusul oleh Bambusa kecil. Bambusa kecil ini bukan Bambusa bengkok yang awal di sini, bukan, beda lagi. Bambusa ini yang dulu kita pelihara dari kecil banget di tanknya Om Dani Limas yang di sana. Kemudian ada Goli. Goli ini kita pelihara juga dari kecil 9 sampai 10 cm, 3 ekor. Satu ekor lompat, akhirnya yang sampai besar begini 2 ekor. Ini mungkin sudah 45 cm, tapi dua-duanya mati pada saat kita road trip kemarin. Satu pada saat road trip, satu pada saat aku pulang road trip. Cuman dia lompat tapi nggak tahu kemana jasadnya. Kayaknya dibawa kucing. Jadi dia berontak di sana karena ada petir kan. Duar gitu kan. Berontak keluar dia. Sama disusul dengan Bambusa yang satunya. Yuk kita lihat ke sana. Akhirnya kolamnya Om Dani Limas yang di sini nih, Megatank by Limas Fiberindo ini, kita matikan dulu. Karena cuma tinggal apa ini? Ikan siklit dari pakan doang. Nah, ini kondisinya. Ini kita matikan pompanya segala macam. Jadi sudah mulai keruh ya, sudah mulai menghijau. Jadi nantinya ini kita akan renovasi juga. Jadi kita akan ganti konsep untuk Megatank ini. Pada saat nanti tempat ini direnovasi, sebenarnya tempat ini udah mulai pengosongan. Jadi udah benar-benar akuarium di dalam pun udah kosong. Kayak ini juga udah dikosongin. Nah, nanti akan direnovasi juga sama Om Dani Limas by Limas Fiberindo. Karena ini sudah masuk 3-4 tahun usianya. Ini sudah mau masuk setahun setengah, mau 2 tahun kayaknya. Ini. Jadi kan di bawah tarik ini nanti kan kita tutup awning ke depannya. Nah, jadi udah kosong itu. Tadi ada 2 Bambusa, ada 2 Goli. Ini sangat disesali karena kita semuanya ini pelihara dari kecil. Kalau teman-teman ingat, ini Sarasalmus manueli ini kita pelihara mungkin dari segede koin dan segala macamnya itu sampai sebesar ini. Ini sudah 28-30 sentian lah ya. Dia masih panjang lagi, ekornya ke belakang ini satu telapak, masih ada sisa segini. Dia 28-30 sentian. Cukup lama dan awal-awal sangat sulit untuk memelihara dia. Tapi tiba-tiba begini. Jadi itu, kalau ini dinilai kerugiannya mungkin 100 bisa kali, 100. Bisa lah ya. Tapi kalau kita belinya nggak sampai segitu. Teman lama memelihara dan bonding dengan kitanya dan dia sudah menghibur kitanya, itu yang buat sedih. Kalau hobi kan nggak bicara nominal nanti dibilangnya ya kan. Tapi balik lagi, kalau hobi nggak ada nominal, ya nggak hobi jadinya. Semua balik lagi ke nominal lah. Sama kemampuan kita masing-masing kan. Pesetan ada yang ngomong yang hobi itu nggak lihat nominal. Omong besar, sinilah minta ikan mahal. Nah, jadi ini kita beli waktu pada saat kecil itu yang segede koin itu, ini 6 juta. Terakhir kali, kalau mau dinilai dengan nilai jual, nggak nilai jual sih, karena belum terjual kan. Malah aku maunya di atas itu. Ini terakhir kali sebelum sebesar ini, sudah setahun lebih kayaknya, sudah ditawar sama salah satu hobis dari Bandung, 45 juta. Ini udah ditawar 45 juta, cuman aku nggak lepas. Payara aku beli dari kecil, sekitar berapa dulu waktu kecil segini? Segini lah ya pas datang. Di dalam, pas kecil ini, Payara ini 13 cm, kemarin itu 1,4, 1,5. Cuman kalau udah jadi 60 cm, 65 cm begini harganya berapa coba, ayo.
Habis itu bambusa. Bambusa aku beli dari Sachiko. Ini tiba-tiba ngebut gede, ngalahin yang bengkok kemarin tuh. Ini kita mulai dari 30 sentian, dibawa dari Bandung juga. Ini itu aku beli seharga 3 juta sampai Jakarta. Dan bertemu dengan Sachiko di Jakarta. 3 juta. Jadi kalau udah ini 1 meteran ada? Ada, kata Andra. 1 meteran. 1 meteran, ya nilainya teman-teman nilai sendiri. Makannya dan segala macamnya itulah ya. Ini bambusa kecil. Bambusa kecil waktu itu kita beli yang kecil-kecil gitu. Karena tanaman, habis itu dia hitung harga lumayan baik. Ini harganya berapa ya? Antara 450 atau 500 ribu, aku lupa. Bambusa ini. Dari sekecil-kecil ini. Ya. Goli hitungannya waktu itu 900 atau 1,1, lupa aku juga. Kecil. Segini juga. Nah, tapi kalau udah sebesar ini, udah 45 cm, yang bambusa ini sudah mau lebih panjang daripada payara. Ini kayaknya bisa 60 cm. Ini belum semua. Jadi ada si goli lagi 1 di sini harusnya. Jadi golinya 2, bambusanya 2. Habis itu apa lagi ya? Udahlah ya, jangan banyak-banyak. Pusing juga awak. Nah, jadi di sini juga kita ketambahan. Ini kayaknya kita balikan ke freezer dulu lah ya. Nanti kita baru review-review yang ada di sini sama di sana. Karena nanti kita akan melakukan penggabungan antara glass pond dengan jam tank. Supaya nanti pada saat renovasi lebih bisa dikontrol karena cuma 1 tank yang nyala benar-benar di markas Jam Vlog. Jadi benar-benar cuma 1 tank yang nyala, 1 tank yang kita awasin. Jadi harusnya lebih oke. Harusnya meminimalisir korban-korban yang ada. Oke? Jadi gitu, teman-teman, kita simpan dulu ini supaya tidak nyegerak baunya. Karena saya tidak begitu suka bau amis. Makanya saya pelihara banyak ikan di sini. Tidak pernah tercium bau amis. Makanya itu kalau cium bau amis aku agak mau mual. Oke? Kita lanjut nanti. Nah, sahabat Jam Vlog, akhirnya pasar ikannya sudah ditutup. Jadi ini udah bersih. Secepat kilat kita bersihkan ya. Jadi itu semua memang masih disimpan di freezer. Aku pribadi tidak pernah makan ikan dan tidak mau makan ikan. Jadi Andra juga semenjak memelihara ikan tidak pernah memakan ikan. Jadi tidak ada yang makan memang. Jadi kita lanjut lagi. Nantinya ke depannya entah nanti overpopulasi kah atau enggak di tank ini. Nanti semua ini akan kita masukkan ke sini nih, teman-teman. Nah, ini kan lagi hujan deras dari kemarin. Bahkan ini sudah naik airnya. Jadi tuh bawal ini, mau bawal yang black pacu, mau yang albino, nanti kita masukkan ke sini. Kemudian ada RTC Platinum yang udah besar sekali. RTC Platinum yang udah besar sekali itu juga mau kita masukkan ke sini. Jadi semua yang ada di sini kita akan masukkan ke jam tank. Nantinya, karena di sini akan ada renovasi lumayan banyak dan besar, termasuk atap atas. Jadi ini memang lebih disarankan oleh kontraktornya untuk dikosongkan. Karena kalau nggak dikosongkan dia takut-takut ngerjainnya. Entah takut pekerjanya masuk ke dalam atau kotorannya masuk ke dalam. Jadi ini kita kosongkan dulu, kita ikutin supaya kerjanya juga lebih gampang kontraktornya. Ini parameter dan visual airnya pun berbeda. Karena kalau pada saat hujan besar, ini tanin-taninnya masuk ke kolam ini nih. Ke kolam glass pond. Jadi taninnya masuk ke dalam sini, makanya agak keruh. Berbeda halnya dengan ini. Berbeda halnya dengan tank yang ada di jam tank. Airnya tetap bagus secara visual maupun secara parameter. Mau dinikmati, mau seperti apa, tetap bagus. Nah, step-step yang aku persiapkan untuk memasukkan si bawal-bawalan ini, dan juga si RTC, dan juga si Whales Catfish, ini tuh udah dalam pertimbangan matang dan diskusi matang dengan teman-teman penghobis senior. Karena apa? Karena aku memelihara yang ada di sana juga cukup lama, sehingga pada saat nanti perpindahan, di sini juga cukup lama, sehingga pada saat perpindahan jangan sampai mana yang prioritas. Kalau bisa semuanya prioritas, tidak ada korban jiwa. Nah, jadi gini. Jadi selama ini beberapa saat, air yang di sini kita tuangkan ke sini secara
per hari gitu kan. Jadi secara parameter air ini sudah mau menyatu karena kita kuras air jam tank buang ke sini. Habis itu nantinya kita akan tahap demi tahap memasukkan, tidak sekaligus. Tahap demi tahap memasukkan ke dalam jam tank, tidak sekaligus. Habis itu, persiapan jam tank yang kita lakukan adalah menaikkan DO, oksigen yang terlarut di dalam air, supaya pada saat ada kepadatan tertentu, habis itu tidak saling berebut oksigen kah, panik nabrak sana nabrak sini kah. Habis itu kalau terlalu padat kan secara kotoran dan maupun amonia akan semakin banyak gitu kan. Ini kita berusaha untuk mengaduk, mengurai, membuang ke udara gitu-gitulah. Cuman dengan besarnya aerator seperti ini, menurutku pribadi, ketika ikan buang kotoran secara serentak dan bersama-sama dan secara besar, kotoran yang ada di dalam jam tank ini, yang mengambang-ngambang ini, akan terus teraduk. Akan bui-bui atau kotoran-kotoran halus akan terus melayang-layang karena terdorong arus yang besar. Jadi akan masuk ke bottom drain, mungkin yang pada saat diaduk begini yang kebetulan masuk ke dalam. Pada saat diaduk begini tidak masuk ke dalam atau cuma ngambang di atas, itu akan cukup lama untuk bisa masuk ke bottom drain. Bisa. Kayak sekarang ini kan pagi tidak ada kotoran yang mengambang, gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat di malam hari, mungkin di jam 11 ke atas, wah, ini banyak serpihan-serpihan kotoran. Karena sudah di atas jam 9 biasanya ikan-ikan di sini pup, gitu kan. Nggak mungkin kan kita ajarin dia pup dekat bottom drain. Kamu jangan ketawa, kamera kau yang itu. Buset. Nggak mungkin kita ajarin dia jongkok di bottom drain untuk pup di sana kan, supaya langsung kesedot. Bisa-bisanya sama ikannya kesedot. Jadi, ya ini ada plus dan minus. Cuman ini kan sementara. Jadi kalau yang ini benar-benar aku tidak akan robah, aku tidak akan ubah sama sekali untuk jam tank, paling cuma sampulnya aja. Mungkin sampulnya nanti kita lapisi marmer atau lapisin apa, nanti kita lihat. Tapi tidak banyak mengganggu yang ada di dalam. Tapi kalau yang ini memang benar-benar mau dirubah nih teman-teman, responnya. Jadi ini sebelah sini nih, kalau teman-teman lihat, nah di sebelah sini ini ada wastafel ini. Tuh, yuk sini. Nah, ini akan jadi tangga naik ke sana. Ini akan pakai kayu ulin di atas ini. Di atas ini akan pakai kayu ulin buat akses jalan ke sana. Jadi nanti ini tidak ada. Ini tangga-tangga ini. Tangga yang teman-teman lihat mengganggu ini nggak ada. Karena nantinya yang dari tembok ini semua akan jadi kaca, supaya dari kaca dalam bisa lihat ke sini. Jadi kalau ada ini juga tetap akan menghambat, mengganggu penglihatan. Jadi ini mungkin step by step. Karena semua akuarium di dalam juga udah dikosongin. Ini tinggal yang di sini aja. Masih ada beberapa akuarium. Sisanya mungkin setelah Imlek, proses pengerjaan dan penggempuran akan dilakukan. Mulai dari dalam dulu sampai keluar. Jadi benar-benar renovasi dalam. Karena itu lumayan berat dan lumayan besar renovasinya. Yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Oke, jadi mungkin ini kalau memang nantinya ada waktu, kita akan update pas pindahinnya. Kalau nggak ada waktu, ya mungkin ini update terakhir kita untuk di Markas Jam Vlog. Jadi ini mungkin update terakhir. Kalau misalkan kita ada waktu dan sempat untuk mindahinnya, dikontenin. Kalau nggak, ya sudahlah. Kita sampai ketemu lagi di tahun depan. Karena ini mungkin makan waktu 7-8 bulan untuk renovasinya. Tapi renovasinya kelihatannya kalau memang nanti aku seret sama yang kontraktornya yang ngebangun, untuk bisa sembari konten, ya kita kontenin. Karena kan kalau konten ini kan komunikasinya kan mesti nyambung dulu kan. Kalau nggak nyambung, kayak satu ngomong A, yang satu ngomong Z kan percuma. Jadi tunggu chemistry-nya lah, baru 2-3 kali ketemu kontraktornya. Oke? Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tentang kita. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.